Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu juga menerangi hati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita dan bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdasarkan pembacaan kita, ada tema yang sudah ditentukan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tema kita hari ini, bertindak dengan motivasi yang benar. Bertindak dengan motivasi yang benar. Pada minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi penurut Allah. Sebagai penurut Allah, maka kita juga harus mengikuti kehendaknya. Atau kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tema kita minggu ini, bertindak dengan motivasi yang benar. Jika ada motivasi yang benar, berarti sebaliknya, ada motivasi yang salah atau yang tidak benar. Bapak Ibu pernah mendengar satu ilustrasi tentang dua orang pekerja, atau katakanlah tentang dua orang pemborong. Pemborong ya. Mereka bekerja pada seorang pengusaha, developer, pembangun rumah. Mereka sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun dan mereka mengerjakan semua pekerjaan mereka dengan baik. Di satu kesempatan terakhir, sang pengusaha ini berkata kepada kedua orang ini, saya memberikan kesempatan kepada kedua saudara untuk mengerjakan satu proyek terakhir, membangun sebuah rumah. Kemudian, secara singkat cerita, mereka pun menerima tugas itu. Lalu, si A berpikir seperti ini. Wah, ini kesempatan terakhir yang diberikan oleh bos ini. Maka saya harus membuat rumah yang terbaik. Saya akan memberikan kesan yang terbaik. Supaya bos ini bisa merasa senang. Lalu si B berpikir dalam hatinya, wah ini kesempatan terakhir. Kapan lagi saya mendapatkan keuntungan yang besar? Dia mengerjakan, tetapi dia berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pembangunan itu. Kemudian pembangunan itu pun selesai, kedua orang itu dipanggil, karena kalian sudah mengerjakan apa yang saya tugaskan dengan baik, maka saya berterima kasih. Kalian sudah berpuluh-puluh tahun bekerja bersama dengan saya,
maka sebagai rasa terima kasih saya, bangunan rumah yang terakhir itu menjadi persembahan yang saya berikan kepada masing-masing saudara. Wow. Yang pertama, si A merasa sangat bangga dan senang. Karena apa yang dia kerjakan itu, dia kerjakan dengan motivasi yang benar, hasilnya pun bagus. Dia sangat bersuka cita. Tapi apa yang terjadi dengan si B? Dia merasa sangat kecewa. Karena ternyata dia tidak tahu bahwa itu akan diberikan kepada dia. Dia sudah mengerjakan itu asal-asalan. Dia mengerjakan itu bukan dengan motivasi yang benar. Akhirnya dia sendiri sekarang merasakan kekecewaan. Apa yang kita pelajari dari ilustrasi ini? Bahwa motivasi yang benar itu akan mendatangkan berkat, mendatangkan sukacita. Tetapi motivasi yang salah itu akan mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Saudara, tema kita sekali lagi, bertindak dengan motivasi yang benar. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, apa yang menjadi dasar atau fondasi seseorang bisa bertindak dengan motivasi yang benar? Apa yang mendasari seseorang bisa memiliki motivasi yang benar? Tentu dari perspektif Alkitab, dari perspektif kita sebagai orang Kristen, hal yang sangat mendasar adalah pertobatan dan iman. Jikalau seseorang memiliki pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, maka tentu dia sudah mengalami sebuah pembaruan. Karena Roh Kudus sudah mengerjakan pembaruan di dalam diri orang yang sungguh-sungguh percaya. Dia sudah dibaharui secara rohani. Dia sudah diubahkan secara karakter, pola pikir, ataupun cara pandangnya. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengharapkan orang itu pun ketika bertindak memiliki cara pandang yang benar karena dia sudah mengalami pembenaran. Mengapa orang-orang Yahudi yang kita lihat dalam Matius 22 ini, orang Saduki, orang Farisi, maupun ahli-ahli Taurat, mereka memiliki motivasi yang tidak benar atau motivasi yang salah, motivasi yang jahat terhadap Yesus. Oleh karena mereka belum hidup di dalam kebenaran. Oleh karena mereka menolak sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang disebut sebagai Mesias, anak Daud, atau anak Allah yang hidup. Sudah sangat jelas bahwa mereka memiliki motivasi yang salah, motivasi yang jahat, karena kehadiran Yesus dianggap menghalangi atau menghambat popularitas mereka sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang disegani, yang dihormati pada masa itu. Sehingga ketika Yesus hadir, Yesus dilihat sebagai saingan, Yesus dilihat sebagai musuh yang harus dilenyapkan atau yang harus ditolak. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang sudah dinubuatkan, yang sudah dijanjikan sejak dari perjanjian lama oleh para nabi-nabi. Kenapa mereka menolak? Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan Mesias secara politis. Mereka mengharapkan seorang raja yang duduk bertahta untuk memimpin kerajaan Israel secara politis, ya, secara fisik. Tetapi ketika Yesus datang, dia berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Bahwa dia tidak datang ke dalam dunia untuk menjadi raja secara politik. Jadi apa yang mereka harapkan berbeda dengan kenyataan. Sehingga mereka ingin menyingkirkan Yesus. Saudara yang terkasih Tuhan, sekali lagi, kita tidak bisa berharap banyak terhadap orang-orang yang belum hidup di dalam kebenaran, yang belum mengenal sang kebenaran, untuk bisa memiliki motivasi yang benar. Saya kira ini hal yang sangat mendasar. Tapi yang kedua, mari kita perhatikan prinsip seseorang bertindak dengan motivasi yang benar. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, jelaslah bahwa prinsip untuk bisa bertindak dengan motivasi yang benar adalah adanya kasih yang murni atau kasih yang sejati, kasih agape.
bukan kasih yang pura-pura. Di dalam ayat 34 sampai 36, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Perhatikan, dia bertanya bukan karena memiliki rasa ingin tahu yang dalam, tapi dia bertanya karena ia ingin mencoba Yesus, dia ingin menjatuhkan Yesus. Motivasinya tidak benar. Dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ini adalah sebenarnya pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan jebakan. Jikalau Yesus salah menjawab, maka Yesus bisa ditangkap. Saudara, untuk kita ketahui bahwa perintah dalam hukum Taurat itu berjumlah 613 perintah. Banyak ya. 248 perintah positif. Angka berdasarkan jumlah anggota tubuh manusia. Dan kemudian 365 bersifat larangan, mengacu pada 365 hari dalam setahun. Dan ternyata saudara-saudara, tidak seorang pun yang bisa menaati seluruh hukum itu. Maka kemudian para ahli untuk lebih memudahkan, perintah itu dibagi lagi menjadi dua bagian besar, dua kategori. Ada perintah yang berat atau dianggap lebih penting. Kemudian ada perintah ringan yang dianggap kurang penting atau tidak penting. Namun mau dibagi penting atau kurang penting, tetap bahwa dengan melanggar satu hukum saja, ia tetap bersalah terhadap keseluruhan hukum. Jadi, saudara, mereka berpikir bahwa Yesus akan kesulitan menjawab pertanyaan mereka. Tetapi, jikalau kita perhatikan ayat ini, Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ini adalah satu ayat yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Yahudi yang disebut sebagai Shema Israel. Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Tapi kemudian Yesus melanjutkan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itulah hukum yang kedua. Prinsipnya bahwa kasih kepada Allah itu tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Kasih merupakan inti dari seluruh hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Itulah yang ditekankan oleh Yesus. Kasih secara vertikal dengan Tuhan, kasih secara horizontal dengan sesama. Inilah yang terpenting. Jadi jangan terjebak dengan masalah mana yang terutama atau mana yang terbesar. Mengasihi adalah perintah yang harus diikuti dengan tindakan ketaatan, saudara-saudara. Sebab kasih bukan hanya sekedar feeling atau perasaan. Seseorang tidak bisa mengasihi tanpa berbuat atau tanpa memberi sesuatu. Sebaliknya, seseorang bisa berbuat atau memberi tanpa kasih. Sesungguhnya bahwa di mana ada kasih, di situ akan ada kerelaan untuk melayani, kerelaan untuk berbuat sesuatu. Karena kasih menjadi dasar utama, kasih menjadi tenaga pendorong yang membuat kita bisa bertindak dengan motivasi yang benar. Bagi orang Yahudi, mengasihi orang lain yang beda kelas dengan mereka, yang berbeda keyakinan dengan mereka, itu dianggap sebagai sesuatu yang kafir atau diharam-haramkan begitu. Jadi jawaban balik dari Yesus adalah jawaban yang membungkam ahli Taurat. Sebelumnya dia sudah membungkam orang Saduki gitu ya. Di dalam 1 Korintus 13, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus juga memberikan penegasan tentang kasih. Dia berkata bahwa tanpa kasih, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia adanya. Tanpa kasih, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Sekali lagi bahwa kasih menjadi pembeda antara orang yang mengenal Tuhan yang benar, yaitu Yesus Sang Mesias, anak Daud, sebagaimana dicatat dalam perikop selanjutnya di sini, dengan orang yang belum atau yang tidak mengenal atau yang menyangkal Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kenyataan di dalam dunia ini. Kebencian telah menutup pintu hati yang begitu kuat, sehingga mereka melihat Yesus sebagai tantangan, sebagai saingan, sebagai musuh yang dapat menggeser posisi mereka sebagai orang-orang terhormat. Ini dalam konteks bacaan kita, itu orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita bisa melihat bahwa kebencian, fanatisme, itu bisa menutup hati, menutup ruang komunikasi terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus, terhadap orang-orang Kristen. Dan itu banyak dialami oleh orang-orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, tujuan seseorang bertindak dengan motivasi yang benar. Saudara, kita hidup ada tujuannya. Kita melakukan sesuatu juga harus ada tujuan. Kita bekerja ada tujuan. Dan tujuan utama dari segala kehidupan kita tentu adalah menyenangkan Tuhan. Amin ya. Memuliakan Tuhan. Kita mengingat doksologi Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tujuan hidup kita, mengapa kita melakukan sesuatu, adalah supaya Tuhan dimuliakan. Ketika kita melakukan perintahnya, baik dalam rangka menyatakan kasih kita dengan berbuat baik kepada sesama, maupun dalam menjalankan amanat agung dalam pemberitaan Injil, maka kita lakukan dengan kasih supaya Tuhan dimuliakan. Dan memang untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Untuk itulah Tuhan menebus, menyelamatkan kita, supaya kita menjadi alat keselamatan, dan di sana Tuhan dimuliakan. Maka seperti yang dikatakan Paulus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23, sebagaimana tadi nas pembimbing. Dan saudara, percayalah, jika kita bertindak dengan motivasi yang benar, pastilah Tuhan dimuliakan. Ketika kita hidup memuliakan Tuhan, maka kebahagiaan akan mengikuti, akan hadir memenuhi seluruh kehidupan kita. Kita mengingat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang menjadi fokus perhatian kita. Ketika kita bertindak ataupun berbuat sesuatu, kita melakukan itu untuk Tuhan. Pertanyaannya, apakah aku sudah bertindak selama ini untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita sudah memprioritaskan kerajaan Allah? Jika kita bertindak dengan motivasi yang benar, maka kehidupan kita sekali lagi akan menyukakan hati Tuhan. Dan tentu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari bagian ini? Kesimpulannya adalah bahwa seseorang bisa bertindak dengan motivasi yang benar jika hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sudah diubahkan oleh Tuhan. Seseorang yang sudah hidup di dalam kebenaran, dia juga akan hidup di dalam kasih. Kebenaran akan menuntun kita kepada kasih. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa kasih, maka itu disebutkan sia-sia adanya. Kasih merupakan inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka sebagaimana dalam bagian ini, Yesus menekankan bahwa yang terpenting, bahwa yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka mari kita tetap melakukannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mengasihi bukan hanya sekedar lip service atau perkataan. Mengasihi haruslah menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Mengasihi haruslah menjadi tenaga penggerak, pendorong bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Jikalau motivasi kita benar,
maka sekali lagi di sana akan ada sukacita yang besar. Sebaliknya kalau motivasi kita salah, maka kita akan menanggung kerugian yang besar. Karena kita akan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Maka sekali lagi, saudara-saudara, jikalau kita beribadah kepada Tuhan, mari kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Jikalau kita membantu orang lain, mari kita melakukan karena kasih kita mengasihi sesama kita. Jikalau kita mendukung pekerjaan Tuhan, melakukan misi, mari kita melakukannya dalam rangka kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Jikalau kita melayani, kita bekerja, kita lakukan dengan kasih. Di tengah-tengah keluarga, mari kita tetap mengasihi satu dengan yang lain. Suami, istri, orang tua, anak, anak orang tua. Di dalam gereja, mari kita tetap saling mengasihi. Hamba Tuhan, jemaat, sesama anggota jemaat. Di dalam komunitas masyarakat, berbangsa dan bernegara, mari kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah memiliki kasih. Dengan cara kita bertindak dengan motivasi yang benar, yaitu dengan motivasi kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin berkobar-kobar untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan kita memohon kiranya Roh Kudus memberikan kita pertolongan, supaya hati kita, pikiran kita, motivasi kita selalu diarahkan kepada kebenaran, selalu dipimpin untuk hidup mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Allah, Roh Kudus Allah yang hidup, mengajar kami, menuntun kami, memberikan kami kemampuan untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, tetapi juga mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak hanya pintar berkata-kata tentang kasih, tetapi kami juga melakukan tindakan kasih sebagaimana firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.